Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Nuryanti, absen 7 kelas 11 TKJP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian disiram menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politik yang membagi 3 kekuasaan politik negara. Yang pertama eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Yang kedua, klarifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Beberapa bentuk macam demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. B. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal, dan demokrasi rakyat atau proletar. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, demokrasi, dan demokrasi tidak langsung. 3 prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman ragam. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pertama, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang.
C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis perlu untuk diterapkan oleh negara, sebab hal ini akan menjadikan masyarakat hidup aman dan damai. Adapun wujud penerapan kehidupan demokratis, yang pertama, persamaan kedudukan di mata hukum. Kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Demokratis tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Kehidupan yang demokrasi hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Adapun cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri untuk membuat sesuatu dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dengan segala hal. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.